Selamat pagi, semangat pagi, dan salam lestari. Masih bersama saya Agus Supriyadi, guru MTS Al-Islam Jamsareng Surakarta. Oke anak-anakku semuanya, saya ucapkan selamat pagi, dan hari ini kita mulai pembelajaran online via grup, yang mana materi pembelajarannya adalah tentang sistem ekspresi pada manusia. Nah, anak-anakku semuanya, kita di sini akan mempelajari mengenai bab sistem ekspresi pada manusia, yang lebih khusus adalah organ ekspresi tentang ginjal, atau kita sebut dengan istilah REM. Oke, saya ulangi lagi, nama ilmiah ginjal disebut juga dengan REM. Apa itu REM? Untuk lebih jelasnya, saya ingin mereview materi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Oke anak-anakku semuanya, hari ini kita akan mereview mengenai sistem ekspresi pada manusia. Perlu diketahui terlebih dahulu, ketika kita ingin mereview sistem ekspresi pada manusia, maka perlu diketahui anak-anak, kalian harus mengetahui apa sih itu ekskresi. Oke, ekskresi merupakan salah satu proses pengeluaran yang terjadi di dalam tubuh manusia. Ada 3 proses pengeluaran pada tubuh manusia. Yang pertama adalah defekasi, yang kedua adalah ekskresi, dan yang ketiga adalah sekresi. Untuk penjelasannya adalah, ingat, jika defekasi adalah proses pengeluaran zat sisa hasil pencernaan. Sekali lagi, jika defekasi disebut juga dengan pengeluaran zat sisa tetapi berasal dari hasil pencernaan. Maka contohnya adalah feses atau tinja, atau kita sebut dengan istilah ita. Jangan 2 kali. Ita, itai. Oke, yang selanjutnya adalah ada proses pengeluaran yang kedua disebut juga dengan ekskresi. Ini adalah pengeluaran zat sisa hasil metabolisme. Nah, perbedaannya apa antara defekasi dan ekskresi? Jika defekasi adalah zat sisa yang dikeluarkan tidak bermanfaat dan berupa hasil pencernaan, tetapi jika ekskresi adalah zat sisa yang dikeluarkan tidak bermanfaat juga, tetapi berupa hasil metabolisme. Ada CO2, karbon dioksida, keringat, urin, dan juga zat sisa empedu sebagai contohnya. Dan yang terakhir adalah sekresi. Ini adalah pengeluaran zat yang masih berguna bagi tubuh. Ini berupa getah atau sekret, yang mana contohnya adalah enzim dan hormon. Jadi 3 pengeluaran yang terjadi di dalam tubuh manusia. Yang tidak bermanfaat ada defekasi dan ekskresi, yang bermanfaat adalah sekresi. Kita lanjut untuk penjelasan sistem ekskresi. Bisa kita simpulkan, sistem ekskresi adalah sistem pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak berguna bagi tubuh dari dalam tubuh. Untuk alatnya sendiri ada 4. Yang pertama adalah, ingat, alat-alat ekskresi ada ginjal dengan nama lain REN, dan zat yang dikeluarkan berupa urin atau pipis. Yang kedua adalah hati atau hepar, ada zat sisa empedu yang dikeluarkan, dan zat sisa empedu ini berupa bilirubin dan biliverdin. Yang ketiga, kulit atau integumen, zat sisa yang dikeluarkan berupa keringat. Dan yang terakhir adalah paru-paru atau pulmo, zat yang dikeluarkan berupa CO2 dan H2O. Untuk lebih jelasnya tentang ginjal, yang hanya kita bahas tentang ginjal pada pertemuan kali ini adalah, ginjal memiliki nama lain REM. Ingat, ginjal pada manusia terdapat 2 buah atau 1 pasang, yang mana letaknya adalah di dekat bagian pinggang tulang belakang. Ginjal yang kanan dan sebelah kiri posisinya berbeda. Ginjal yang kanan lebih rendah daripada yang kiri karena terdesak oleh hati. Dan ketika kita belajar tentang ginjal, kita harus mengetahui dulu apa sih fungsi daripada ginjal. Yang pertama adalah menyaring darah. Karena urin berasal dari darah, maka pertama fungsi ginjal adalah sebagai alat penyaringan. Yang kedua, membuang zat-zat yang membahayakan bagi tubuh, membuang zat-zat yang berlebihan dalam tubuh, mempertahankan keseimbangan asam basa, keseimbangan air dalam tubuh, dan juga ikut mengaktifkan vitamin D.
Kemudian, struktur daripada ginjal, ingat anak-anakku, ginjal ada dua bagian. Yang pertama adalah ginjal yang kanan lebih rendah daripada yang kiri karena terdesak oleh hati. Ketika ginjal sudah menyaring darah, maka akan dihasilkan urin dikeluarkan melalui saluran pengeluaran ginjal, disebut dengan ureter, dan akan ditampung di kantong kemih hingga penuh dan terakhir dikeluarkan melalui uretra. Oke, ketika kita melihat ginjal, kita perbesar menjadi bagian gambar yang di sebelah kanan. Ginjal ada 3 bagian utama. Yang pertama adalah bagian paling luar, disebut juga dengan korteks, kulit ginjal. Masuk ke bagian dalam ada medula atau sumsum ginjal yang saya tunjuk dengan laser merah. Dan yang ketiga adalah rongga ginjal, disebut juga dengan pelvis. Oke, sekali lagi, ginjal ada 2 bagian. Ketika diperbesar, ada 3 bagian utama. Yang pertama adalah korteks atau kulit ginjal, yang kedua adalah medula atau sumsum ginjal, dan yang ketiga adalah pelvis atau rongga ginjal, dan saluran akhirnya berupa ureter. Ada 2 pembuluh yang menyelimuti ginjal, yang merah disebut dengan arteri, yang biru disebut juga dengan vena. Arteri kaya akan oksigen dan vena kaya akan CO2. Lanjut, di dalam kulit ginjal, ketika kita berbesar, maka terdapat jutaan alat penyaring yang disebut dengan nefron. Ingat, di dalam kulit ginjal atau korteks terdapat jutaan alat penyaring yang disebut dengan nefron. Yang mana satu gambar nefron, ini adalah gambar di sebelah kanannya. Ini adalah gambar tiap nefron atau satu buah nefron itu mengandung 2 bagian. Yang pertama adalah badan Malpighi, dan yang kedua adalah salurannya berupa tubulus. Sekarang kita pahami baik-baik, saya ulangi lagi. Di dalam kulit ginjal terdapat jutaan alat penyaring yang disebut dengan nefron. Tiap nefron mengandung 2 bagian. Yang pertama badan Malpighi, ini yang saya lingkari. Ini di perbesaran badan Malpighi. Yang kedua adalah salurannya disebut dengan tubulus. Badan Malpighi ada 2 bagian. Yang merah bagian paling tengah disebut dengan glomerulus, dilindungi oleh mangkuk berdinding rangkap yang disebut dengan kapsula Bowman. Kemudian tubulus ada 4. Tubulus pertama adalah tubulus proksimal, ini yang pertama, hingga melengkung. Di sini ada lengkungan tajam disebut dengan lengkung Hendel. Masuk ke tubulus selanjutnya adalah tubulus distal, dan terakhir adalah tubulus pengumpul atau saluran penampung disebut dengan tubulus collectivus. Untuk bagian ginjal akan dijelaskan melalui video berikutnya. Kita lanjut ke struktur ginjal. Ada 3 bagian struktur ginjal tadi. Bagian paling luar disebut dengan korteks kulit ginjal, bagian kedua medula atau sumsum ginjal, dan yang ketiga adalah pelvis atau rongga ginjal, dan saluran akhir ginjal disebut dengan ureter. Di dalam kulit ginjal, Agus akan menjelaskan bagaimana proses urin dibentuk di dalam ginjal. Ini adalah gambar proses pembentukan urin. Diingat-ingat anak-anak, ada 3 tahap proses pembentukan urin, yaitu adalah filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Berikut ini penjelasannya. Filtrasi adalah proses penyaringan pertama di dalam ginjal yang mana terjadi di glomerulus, yang hasil akhirnya berupa urin primer. Urin primer adalah urin yang masih mengandung zat-zat yang bermanfaat bagi tubuh. Ada gula, protein, asam amino, dan sebagainya. Kedua adalah tahap pembentukan urin berupa reabsorpsi, atau disebut juga dengan reabsorpsi, penyerapan kembali zat-zat yang berasal dari urin primer yang masih mengandung zat-zat yang bermanfaat. Reabsorpsi terjadi di dalam tubulus proksimal dengan hasil setelah disaring, yaitu berupa urin sekunder. Dan ternyata urin sekunder masih mengandung zat yang masih berguna bagi tubuh, sehingga dilakukan tahap penyaringan yang terakhir disebut juga dengan augmentasi. Jadi, augmentasi adalah
penyaringan zat-zat yang tidak bermanfaat berasal dari urin sekunder yang nanti terjadi di tubulus distal dan hasil akhirnya adalah urin sejati. Sehingga urin sejati ini disebut juga dengan urin yang sesungguhnya. Apa itu urin yang sejati atau sesungguhnya? Urin yang tidak mengandung gula dan protein dan dalam keadaan normal dia mengandung air, urea amonia, garam mineral, zat warna empedu, vitamin, obat-obatan, dan juga hormon. Kemudian anak-anakku, untuk lebih pahamnya, silakan bisa diamati dengan teliti kembali materinya. Dan di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi produksi urin. Produksi artinya banyak sedikitnya urin dipengaruhi oleh 5 faktor di bawah ini. Yang pertama adalah jumlah air yang diminum. Kenapa jumlah air yang diminum mempengaruhi produksi urin? Karena semakin banyak kita meminum air, maka urin yang dihasilkan semakin banyak pula. Karena tadi salah satu fungsi ginjal adalah untuk mengatur jumlah air di dalam tubuh, mengandung juga untuk mengatur pH, dan yang kedua adalah hormon antidiuretik atau disebut juga dengan ADH hormon. Yang ketiga adalah hormon insulin, yang keempat adalah suhu lingkungan, dan yang terakhir adalah alkohol. Ingat, suhu lingkungan di sini menandakan suatu lingkungan dikatakan dingin atau panas. Semakin dingin suhu lingkungan, maka produksi urin yang dihasilkan oleh tubuh juga semakin banyak. Dan ketika dikatakan salah satu faktor ADH yang mempengaruhi produksi urin, anak-anak bisa melihat gambar di sebelah kanannya. Di sini untuk proses produksi urin ADH, maka ginjal akan mengalami peningkatan permeabilitas sel terhadap air sehingga air berdifusi lalu masuk ke dalam darah. Ingat, ada 5 faktor yang mempengaruhi produksi urin, dan urin berasal dari darah disaring oleh organ yang disebut dengan ginjal. Untuk selanjutnya, mari kita pahami materi yang sudah kita pelajari dengan bermain kuis teka-teki silang berikut ini. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat.